apa yang dikatakan Injil pada hari ini? Iya, cukup membaca judulnya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ini dalam kitab suci Injil Yohanes bab 17 yang terkenal sebagai Yesus berdoa bagi para muridnya. Mengapa? Mengapa? Tadi ada dua hal yang dikatakan dalam Injil ini. Pertama tentang dunia. Jadi Yohanes itu seolah-olah menggambarkan antara dunia dan surga itu terpisah. Padahal Tuhan menciptakan dunia baik adanya. Hanya dunia sudah rusak karena dosa, karena pengaruh si jahat itu. Maka Yesus mengatakan, jangan kamu menjadi milik dunia. Konteks dunia maksudnya milik dunia, milik kejahatan itu. Menjadi milik kekayaan, menjadi milik kuasa-kuasa yang tidak baik. Tetapi kamu semua adalah milik Allah. Nah, menjadi tidak mudah ketika kita adalah milik Tuhan, tetapi kita hidup di dunia. Itu kan menjadi berat karena kita itu milik Tuhan, rumah kita di surga, tapi sekarang kita ada di dunia dan dunia sedang menarik kita supaya juga menjadi milik dunia. Nah, pertentangan itulah yang kita alami sampai sekarang, dan untuk itu Yesus berdoa bagi para muridnya supaya kita yang bukan milik dunia ini kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan dunia. Nah, dalam konteks inilah muncul Fransiskus ketika gereja mulai ditarik ke dunia dengan glamurnya, dengan kekayaannya, dan Fransiskus muncul untuk mengingatkan gereja supaya kembali pada pewartaannya, gereja yang merupakan gereja kaum miskin. Konsili Vatikan kedua sangat jelas mengatakan gereja umat Allah adalah gereja yang bersiara, gereja kaum miskin. Ini poin yang menurut saya dan kita semua perlu kita sadari kembali. Miskin memang pertama-tama, kalau kita masih ingat sabda Yesus di Bukit Sabda Bahagia itu, miskin pertama-tama bukan masalah harta benda, tetapi orang miskin di hadapan Tuhan itu punya orang yang selalu mengandalkan kekuatannya pada Tuhan. Tanpa kekuatan itu kita tidak bisa melangkah. Tapi juga hati-hati, bahaya kalau orang sudah mulai tidak miskin juga dalam hal materi, karena semuanya akan terikat di situ. Itulah yang dirasakan oleh Fransiskus dari Assisi. Kekayaannya selama ini membuat dia tidak melihat bahwa di luar ada orang-orang miskin. Memang ekstrim yang dia buat. Nanti kita lihat dalam gambar-gambar di Basilika itu, ketika dia menemukan bahwa ternyata hidup itu bukannya di dalam istana, dalam kekayaan, tapi juga ada hidup di luar, maka dia melepaskan semuanya secara total dan mengikuti Kristus dalam cara kemiskinan yang ekstrim, bisa dikatakan, yaitu memakai baju seorang pengemis yang kasar, jubah kasar dari karung yang tajam juga dan tidak enak, dan berkeliling untuk meminta-minta untuk bisa hidup. Dan dia berkeliling, maka dia tidak punya rumah. Di mana-mana dia pergi. Nah, dalam perjalanan nanti pengikut para Fransiskan, pengikut Santo Fransiskus itu nanti memang dalam perjalanan sejarah gereja agak terpisah nantinya. Maka muncullah 3 kelompok Fransiskan, OFM Kapusin, dan OFM Konventual. Kata konven itu menunjukkan tempat tinggal. Karena ada kelompok Fransiskus yang mengatakan, loh kalau kita keliling terus, kapan kita bisa untuk tinggal dan mewartakan? Maka kelompok ini lalu membuat yang namanya konventual, yang tinggal di konven-konven, dan mulai belajar dan seterusnya. Dan ada yang tetap sebagai OFM, yang menjadi pengikut Fransiskus, tapi juga akhirnya mereka juga punya rumah. Dan ada kelompok ketiga itu Kapusin, bukan Cappuccino, tetapi Kapusin.
Nah, itu semua lahir dari Santo Fransiskus. Dan Fransiskus itu yang nanti diikuti Santa Clara memang punya kekuatan istimewa yang menjadikan dia sebagai pengikut jalan damai yang tadi kita nyanyikan. Fransiskus tidak pernah menjadi imam. Fransiskus dia diakhiri hidupnya sebagai seorang diakon, dan dia meninggal di tempat ini di Furnicola tadi, di mana dia dibaptis di gereja kecil. Dan kalau kita melihat lukisan ini, di mana gereja ini didedikasikan kepada Santa Maria para malaikat, kita melihat bagaimana Maria itu dihadapkan pada seperti dia ada dua sisi ya. Di satu sisi orang yang terhukum, di lain sisi itu hukum dalam pengadilan. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya Maria itu berdialog dengan putranya. Bagaimana bunda itu sebagai yang mendoakan orang berdosa, bagaimana dia diselamatkan. Memang ada hukum, tetapi yang paling penting adalah bagaimana Yesus yang selalu, kita lihat ada dua tangan, yang satu memegang, satu menunjukkan ini ya, ini damai dan Tritunggal, lalu dia juga memegang hati bundanya, dan ini semua permohonan yang diajukan. Karena dalam doa Salve Regina kita berdoa sebagai orang berdosa, memohon bantuan Bunda untuk membela kita di hadapan putranya. Nah, maka disebut dia sebagai Ratu para Malaikat yang posisinya berada di atas para malaikat karena putranya, bukan karena dia. Nah, itulah salah satu yang membantu kita untuk mampu menghidupi situasi damai. Dan seperti dalam doa Yesus tadi, dia berdoa supaya kita itu bersatu. Karena dia lihat dalam para rasulnya pun sudah berantem. Baru 12 orang, apalagi 50. Yang satu mau ke gelato, yang satu mau ke jelati, yang satu rohana. Itu sehingga bisa buat macam-macam. Itu saja sudah tidak mudah. Itu sudah gambaran yang menjadi bagi kita, perlunya kita ada ikatan. Dan ikatan itulah yang oleh Yesus selalu diharapkan dalam doanya. Jadi Yesus itu berdoa untuk kita semua supaya kita bersatu. Maka saudara sekalian, dua pesan penting. Yang pertama tentang dunia, kita hidup di dunia. Dan yang kedua, sebuah peringatan, kita bukan milik dunia. Kita di dunia, tapi kita bukan milik dunia. Nah, kita harus menjaga baik-baik identitas kita sebagai anak Allah. Semoga pesiaran kita hari ini dan Porta Santa atau pintu belas kasih yang kita akan masuk ini, kita mendapatkan rahmat khusus itu, kedamaian, ketenangan, dan selalu mengarahkan hati pada Tuhan yang merupakan sumber damai.